Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, ketemu lagi di Angelus in Verbum yang kali ini akan membahas tentang seberapa pentingnya Ekaristi dan membuktikan bahwa Ekaristi di dalam Gereja Katolik adalah benar-benar Ekaristi yang dikuduskan oleh Tuhan, karena di situ benar-benar kehadiran nyata dari Tuhan kita Yesus Kristus terjadi dalam roti dan anggur yang dikonsekrasi bertransubstansiasi menjadi tubuh dan darah Kristus yang sebenarnya. Salah satu acuan dan pembuktian bahwa benarlah Kristus yang nyata hadir dalam Ekaristi adalah kita bisa mencari fakta pemberitaan dimanapun yang bisa Anda cari, bahwa tidak ada satupun gereja yang mempersembahkan perjamuan kudus atau Ekaristi yang disebut dalam Gereja Katolik yang mendapat gangguan dari iblis, kecuali hanya di dalam Gereja Katolik. Ini terjadi bukan berarti apa yang dilakukan Gereja Katolik disenangi oleh iblis. Justru sebaliknya, iblis tahu benar-benar bahwa yang benar-benar Kristus, benar-benar nyata adalah kehadiran Yesus hanya ada di dalam Gereja Katolik. Silakan cari kenapa perjamuan kudus di gereja-gereja lain selain Katolik tidak pernah mendapat gangguan. Tidak pernah ada penyerangan terhadap roti yang mereka persembahkan. Karena bagi gereja-gereja di luar Katolik itu hanyalah simbolik. Hanyalah simbol. Walaupun mereka ada sebagian yang mengakui ini adalah tubuh dan darah Kristus, tapi kenapa tidak pernah terjadi penyerangan dari iblis? Karena iblis pun mengerti dan tahu bahwa di situ tidak benar-benar Kristus hadir. Hanya di Gereja Katolik kita bisa searching, ya, hosti-hosti di dalam Gereja Katolik seringkali mendapat penyerangan dari iblis, ya. Terjadi Ekaristi di secret, ya, di secret atau tidak mengkuduskan Ekaristi oleh iblis, yang digunakan oleh iblis ke manusia-manusia yang terpengaruh dengan bisikan iblis untuk menghancurkan Ekaristi. Ini bisa dibuktikan, ya. Ini salah satu video penjelasan dari seorang apologet mengenai Ekaristi. Mari kita simak. Do they try to profane and commit sacrilege? They don't go to Protestant services and take the bread from the paten because they know it's bread. They don't go into mosques and try to profane whatever's going on there, or a Jewish synagogue. They go to the Catholic Mass because they'll all tell you the Eucharist is Jesus Christ. A lot of these Satanists, they have more faith in the real presence of Christ than many Catholics. A lot of these Satanists, they have more faith in the real presence of Christ than many Catholics. In the book of James, there's a passage that says, the devils believe, they don't obey. Satanists are the same way. You talk to high-level Satanists and witches and sorcerers and shamans, they'll say, we go into Catholic masses because you guys have Jesus there. Exactly. They'll say, the Eucharist that's is Jesus. And they'll say, they want to desecrate that. bingo. For example, in the Bible, it says that the devil is like a roaring lion. 1 Peter 5:8-9. Revelation 5:5 says, Jesus is the lion. Everything that you see in the occult specifically is a mockery of Catholic Christianity because they know the P.O. box of the one true church. Nah, inilah salah satu pembuktian, ya, dari sebuah narasi yang dibangun oleh apologet Katolik dan benar adanya, ya. Agama apa yang selalu diserang oleh iblis mengenai Ekaristi? Iblis tidak akan pergi ke gereja Protestan untuk mencemari roti yang mereka anggap sebagai simbolik dari tubuh Kristus. Tidak pernah terjadi, ya. Tidak pernah terjadi iblis menyerang itu. Ya.
ataupun iblis mencoba mencemari hal-hal yang dianggap kudus dan suci dari agama lain ya, selain Katolik. Tidak pernah. Walaupun mereka menganggap itu adalah suatu hal yang kudus dan suci, iblis tidak pernah mengganggu itu karena iblis tahu itu tidak benar-benar suci. Iblis benar-benar tahu itu bukanlah Yesus. Iblis akan menyerang tempat-tempat di mana yang benar-benar Yesus hadir di sana untuk mengganggu manusia supaya manusia takut dan akhirnya tidak mau lagi menganggap barang itu kudus. Itulah kerja iblis, ya. Itulah kerja iblis. Jadi kita bisa langsung membuktikan dari cara-cara yang dibangun oleh iblis, kita bisa tahu, ya. Iblis akan menyerang orang-orang yang benar kudus. Iblis juga akan menyerang apapun yang benar-benar kudus, ya. Benda-benda suci, ya. Itu adalah kerjaan-kerjaan iblis begitu. Ya, termasuk penyerangan-penyerangan dari iblis terhadap patung-patung, ya, terhadap gereja, ya. Ini adalah sebuah tindakan-tindakan yang diilhami dan dirasuki oleh iblis. Ya. Karena ada orang berkilah bahwa ya mereka melakukannya karena mereka tahu itu adalah suatu tindakan, adalah suatu perbuatan yang tidak benar di mata Tuhan, maka mereka melakukan itu. Tetapi kita bisa lihat kembali lagi, jika manusia itu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan menggunakan cara-cara yang tentu saja tidak dengan kekerasan, tidak dengan vandalisme, tidak dengan disecret atau tidak mengkuduskan, atau ya tindakan-tindakan yang kita tahu disebut di dalam dunia nyata sebagai kriminalitas terhadap agama. Tidak mungkin, ya. Kalau Roh Kudus mengilhami mereka untuk mencoba melawan hal-hal yang dianggap penyembahan berhala, mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau kriminalisme. Ya, tidak mungkin. Segala tindakan-tindakan yang bersifat kekerasan, bersifat kriminal, bersifat menyakiti, itu adalah tindakan-tindakan yang diilhami atau dirasuki oleh iblis. Dan saya rasa semua orang Kristen sepakat akan hal itu. Ya, semua orang Kristen sepakat akan hal itu. Karena yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kasih. Ketika dia melakukan sesuatu yang tidak menggambarkan kasih, maka kita tahu itu berasal dari mana. Ya, berasal dari sang iblis. Nah, ini ada sebuah video lagi membuktikan bahwa bagaimana mereka dirasuki iblis dan merusak apa yang menurut mereka salah di mata iblis. Ya. Say vandalized a Denver cathedral. Madeline Kramer is accused of spray painting profane quotes on the Cathedral Basilica of Immaculate Conception in Denver. The DA considers those quotes to be the product of anti-Christian bias and has charged Kramer with having committed a bias-motivated crime. Ya, jadi lihatlah, banyak sekali kita bisa temukan di media sosial, di YouTube, di Facebook, dimanapun, di Instagram, laporan-laporan tentang pengerusakan gereja Katolik. Ya, bahkan kalau kita searching, saya share screen sebentar. Kalau kita searching, nah, kalau kita searching di Google dengan kata kunci Eucharis Disecret, ya, Eucharis Disecret. Nah, lalu coba kita buka image-nya. Lihat apa yang terjadi di belahan dunia lain, ya. Ekaristi selalu menjadi sasaran dari iblis. Mereka menghancurkan ekaristi, mereka mencuri tabernakel, mereka membuang tabernakel itu di tempat sampah. Ini yang terjadi, ya. Anda bisa cari. Nah, ini kan saya tidak menyebut tentang Katolik, ya. Saya cuma menyebut Eucharis Disecret. Aturan harusnya tidak hanya Katolik, ya. Tetapi dari pihak Protestan pun bisa akan muncul beritanya kalau memang ada roti kudus mereka yang dirusak, ya. Kita lihat ini. Nih. Lihat apa yang dilakukan mereka. Saya gedein. Lihat apa yang dilakukan iblis.
Lihatlah apa yang dilakukan oleh iblis. Lihat apa yang dilakukan oleh iblis. Ekaristi dibuang di lantai. Ya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Nih, tabernakel yang dibuang. Ini yang terjadi. Fakta. Anda bisa searching di Google bagaimana ekaristi dirusak oleh iblis. Ya. Kalau mereka menganggap ini hanyalah simbol, kenapa ini harus mereka hancurkan? Kalau iblis menganggap ini hanyalah simbol, tidak benar-benar Yesus hadir di sini, kenapa iblis mencoba menghancurkan ini? Ini membuktikan bahwa roti kudus hosti ini yang sudah ada di dalam tabernakel, artinya sudah dikonsekrasi, itu benar-benar kehadiran nyata Kristus di situ. Dan mereka mencoba mencemarinya. Mereka mencoba mencemoohnya. Ya. Ini yang terjadi di belahan dunia. Kita memang tidak menemukan di Indonesia, tapi di belahan dunia lain kita sudah tahu. Kita sudah lihat buktinya bahwa gereja Katoliklah yang selalu diserang oleh belahan dunia lain. Ya. Patung-patung dihancurkan, gereja dicoret-coret. Ya. Kita bisa lihat apa yang terjadi di belahan dunia lain. Dengan demikian kita bisa, bukan kita play victim ya, bukan ya, tapi kita lihat bahwa gereja yang selalu diserang oleh iblis, itulah gereja yang benar-benar kudus. Karena iblis pasti takut ketika manusia akhirnya mengikuti gereja tersebut, masuk ke dalam gereja tersebut, beribadah dalam gereja tersebut, menemukan Yesus dalam gereja tersebut. Maka iblis pasti akan menghalang-halangi, menggunakan berbagai cara termasuk merasuki manusia dalam pikirannya untuk merusak gereja itu, untuk merusak ekaristi itu. Itu yang dilakukan iblis. Dari hal itu kita sudah bisa menyimpulkan dan membuktikan gereja yang benar, gereja yang benar-benar didirikan oleh Kristus adalah gereja Katolik, dan ekaristi atau perjamuan kudus yang benar-benar menghadirkan Yesus di bumi ini untuk menjadi santapan rohani bagi manusia dan menjadi pemenuhan janji dari Yesus, barang siapa yang memakan tubuhku akan mendapat kehidupan yang kekal, hanyalah ekaristi dalam gereja Katolik. Demikian video singkat ini mengenai ekaristi. Semoga kita bisa terus menyadari dan memahami pentingnya ekaristi. Seperti yang dikatakan tadi oleh apologet Katolik ya. Banyak orang Katolik tidak betul-betul menghayati tubuh Kristus yang diangkat oleh imam kita dalam konsekrasi sebagai tubuh Kristus. Bahkan iblis lebih tahu akan hal itu dibandingkan beberapa orang Katolik. Maka kita harus sebagai orang Katolik jangan mau kalah dari iblis. Ya, kita harus benar-benar menghayati bahwa tubuh Kristus, darah Kristus hadir benar-benar nyata dalam ekaristi. Saat roti dan anggur itu diangkat oleh imam kita, ya, dalam konsekrasi, itulah di mana transubstansiasi terjadi menjadi benar-benar tubuh darah Kristus yang kudus yang akan disantap oleh kita semua sebagai pemenuhan janji Kristus akan keselamatan. Ya. Demikian video singkat ini. Semoga kita selalu dalam perlindungannya dan semoga kita selalu menjadi terang dan garam yang diminta oleh Yesus untuk sekitar kita, mewartakan kebenaran, teristimewa kebenaran tentang Yesus Kristus di dalam gereja Katolik. Salve, berkah dalam.